kita di pagi hari ini, yaitu pada ibadah minggu ketiga setelah Epifanias. Untuk itu mari kita satukan hati dan pikiran kita memasuki saat teduh. Kita buka ibadah kita dan kita angkat pujian kita dengan bernyanyi dari buku nyanyian AKBP nomor 18 ayat yang pertama sampai dengan ketiga. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Haleluya. Kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa,
Puji syukur kami ucapkan kepadamu, karena Engkau telah mengutus anak-Mu yang tunggal itu kepada bangsa-bangsa kafir. Kasihanilah kami, biarlah firman-Mu yang kudus itu tinggal di tengah-tengah kami dan keturunan kami. Luaskanlah firman-Mu ke seluruh dunia, agar sinar terang kemuliaan-Mu bercahaya atas bangsa-bangsa yang berada di lembah kegelapan dan kuasa maut, oleh karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Hukum Tuhan yang ditetapkan pada minggu ini diambil dari hukum yang ketiga dan artinya. Hukum ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang menyalahgunakan namanya. Maksudnya adalah kita harus lebih takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan mengutuki, mengumpat, memakai guna-guna, berbohong, menipu dengan memakai nama Allah. Sebab hanya dalam penderitaan, kesusahan, dan di dalam doa serta pujianlah kita layak menyebut nama Tuhan Allah. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum. Amin. Kembali kita angkat nyanyian kita. Datang padamu, Dia mengetuk hatimu. Yesus menantikanmu. Mari sambut Tuhan Yesus, diam dalam hati.
Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Engkau mengasihi kami orang yang hina dan tercela ini. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Sejak dilahirkan, kami sudah bergelimang di dalam dosa. Kami tersesat dan menyimpang dari jalan Tuhan. Kami sering melanggar hukum-Mu. Ya Tuhan kami, janganlah mengingat dosa dan pelanggaran kami pada masa muda, tetapi ingatlah kepada kami sesuai dengan kasih setia-Mu oleh karena kemurahan-Mu. Ya Tuhan, lapangkanlah hati-Mu terhadap kami orang yang berdosa ini. Dengarlah dan terimalah janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita angkat pujian kita. Firman Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada hari Minggu ini diambil dari Pengkhotbah pasal 4 ayatnya yang ke-9 sampai 12. Dan kita akan membaca secara responsoria. Pengkhotbah 4 ayat 9 sampai ke 12. Berdua lebih baik daripada sendiri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka.
tetapi sungguh kasihan orang yang jatuh dan tidak mempunyai seseorang untuk mengangkatnya. Juga kalau orang tidur berdua, mereka menjadi panas. Tetapi bagaimana seorang saja dapat menjadi panas? Jika satu orang dapat dikalahkan, dua orang akan dapat bertahan. Pilihan tiga utas tali tidak mudah diputuskan. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya suatu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan warta jemaat. Salut, Horas, selamat datang dan selamat mengikuti ibadah di Gereja HKBP Mampang Perapatan, khususnya Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian yang baru pertama kali untuk mengikuti ibadah di gereja kita ini. Tuhan beserta kita. Warta Jemaat Minggu 26 Januari 2025. Yang pertama, nama minggu hari ini adalah minggu ketiga setelah Epifanias
dengan topik khotbah banyak anggota tetapi satu tubuh. Hibul do dagingi alai torop do ruasna. 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 20. Yang kedua, ibadah Minggu Variatif HKBP Mampang Perapatan pada hari ini Minggu 26 Januari 2025 pukul 17 WIB bertempat di Gereja HKBP Mampang Perapatan. Kita melaksanakan ibadah variatif. Dimohon kepada semua ruas untuk dapat menghadirinya. Yang ketiga, anak lahir pada hari Selasa 21 Januari 2025 telah dikaruniakan kepada seorang anak laki-laki kepada keluarga Joshua Panangian Purba, Inang Hartasia Susan Panadia Boru Simajuntak, alamat Jalan Hanali S, Klaster Setu Babakan Blok F, RT 0208, Serengseng Sawah, Jakarta, Week 5, ibu dan anak dalam keadaan sehat. Yang keempat, syukuran awal tahun Week 4 pada hari Minggu dan Senin 26 dan 27 Januari 2025 akan diadakan kebaktian syukuran awal tahun Week 4 bertempat di Puncak Resort Gunung Salak nomor 11 Puncak. Kegiatan ini akan didampingi oleh Pendeta Suryani Ida Sihite SH dan Parhaladu. Diberitahukan kepada warga anggota jemaat Week 4 untuk dapat mengikuti kebaktian syukuran awal tahun tersebut. Yang kelima, syukuran awal tahun Week 5 pada hari Minggu sampai Selasa tanggal 26 sampai 28 Januari 2025 akan diadakan kebaktian syukuran awal tahun Week 5 bertempat di Punculut, Bandung. Kegiatan ini akan didampingi oleh Pendeta Robert S. Pandiangan MTH dan Parhaladu. Diberitahukan kepada warga anggota jemaat Week 5 untuk dapat mengikuti kebaktian syukuran awal tahun tersebut. Yang keenam, ibadah awal tahun atau bona tahun dan pelantikan panitia pesta Gotilon pada hari Jumat 31 Januari 2025 pukul 19.30 WIB. Jumat 31 Januari 2025 pukul 19.30 WIB bertempat di gereja kita akan mengadakan ibadah awal tahun, bona tahun dan pelantikan panitia pesta Gotilon Mampang Perapatan tahun 2025. Diharapkan untuk mempersembahkan KOR, seksi remaja Naposo, seksi AMA, seksi lansia, seksi perempuan, paduan suara Maranatha. Diberitahukan kepada jemaat dan seksi untuk dapat menghadiri ibadah ini. Yang ketujuh, ibadah Minggu Keluarga dan Tabur Benih di minggu pertama bulan Januari pada hari Minggu 2 Februari 2025 akan diadakan ibadah Minggu Keluarga dan Tabur Benih, ibadah bahasa Indonesia pukul 7 WIB dan ibadah bahasa Batak pukul 9.30 WIB. Setiap keluarga diharapkan duduk bersama, turut serta dalam pelayanan KOR, dapat mendaftar kepada Sintua WIB. Kita akan menyerahkan persembahan bulanan atau tahunan di dalam amplop yang sudah disediakan. Dan sehubungan dengan ibadah tabur benih, maka jemaat diharapkan untuk membawa modal usaha aneka bisnis, antara lain surat keputusan kerja, proposal keuangan, aplikasi Grab, alat bengkel atau alat kerja, serta yang lain yang mendatangkan sumber kebutuhan hidup jasmani kita untuk kita doakan bersama-sama. Acara ini akan dilaksanakan setelah persembahan kedua. Yang kedelapan, pendaftaran pelayanan Marturia HKBP Mampang Perapatan sesuai dengan program kerja Dewan Marturia tahun 2025 dan dalam rangka meningkatkan kualitas serta regenerasi pelayan, song leader, pemusik,
tim multimedia, maka telah dibuka pendaftaran untuk pelayan musik, song leader, dan tim multimedia di HKBP Mampang Perapatan. Bagi jemaat yang memiliki kerinduan melayani dan memiliki kemampuan dalam bernyanyi, bermain musik, atau multimedia, dapat mendaftar kepada Sintua Week masing-masing. Yang kesembilan, warga jemaat sakit. Marilah kita doakan warga jemaat kita yang sakit. Amang Nata Desmanik dirawat di jalan, Amang Pesta Robert Siahaan rawat jalan, Amang Billy Desa Ragi Sejabat pemulihan di rumah, Nyonya Silalahi Sintua Berugurning pemulihan di rumah, Nyonya Sitompul Boru Pasaribu pemulihan di rumah, Nyonya Marbun Boru Sigalingging rawat jalan. Firman Tuhan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Dia akan bertindak. Mazmur 37 ayat 5. Yang ke-10, ulang tahun kelahiran. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran kepada anggota jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini. Ada 13 orang. Firman Tuhan, umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Amsal 3 ayat 16. Yang ke-11, ulang tahun pernikahan. Majelis dan warga jemaat mengucapkan selamat ulang tahun pernikahan kepada keluarga anggota jemaat yang berulang tahun pernikahan dalam minggu ini. Ada 2 keluarga. Firman Tuhan, tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. 1 Petrus 4 ayat 8. Yang terakhir, keuangan, persembahan, ucapan syukur dan lainnya dapat kita lihat di lembar warta atau dapat kita lihat melalui Zoom. Demikian warta jemaat minggu ini. Tuhan memberkati. Sementara kita mengumpulkan persembahan kita juga angkat pujian dengan bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 122. Thank you.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal budi, itulah memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Horas. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada minggu saat ini di dalam tema banyak anggota tetapi satu tubuh, kita akan disapa oleh firman Tuhan sebagaimana tertulis dari 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 20. Saya akan baca dalam terjemahan versi kedua. Sebab sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan semua anggota tubuh itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Sebab tubuh juga tidak terdiri atas satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Andai kata kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Namun Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada seorang misionar bidang kesehatan dan khusus lagi untuk pengobatan lepra. Di awal-awal sampai pertengahan abad 20 dia melayani di India. Satu pengalaman dan situasi yang membuatnya di awal-awal menolak, di mana ketika ada dirawat di rumah sakit di mana dia berada, selalu datang orang berkunjung, dan bukan hanya berkunjung begitu saja, tapi kadang-kadang membawa makanan yang dia tidak begitu kenal jenisnya, tapi makanan khas di India, lalu dikasih ke yang sakit itu. Mereka ngobrol, kemudian kalau ada sedikit agak meringis pasien itu, kadang-kadang diurut-urut sedemikian oleh keluarganya atau tamunya yang datang. Bahkan ada yang sampai tidur di bawah tempat tidur dari si pasien. Sebagai dokter sebenarnya dia tidak mengizinkan, tapi karena kebiasaan di daerah itu, ya kebiasaan, lalu dengan terpaksa dia biarkan. Dan ada perkembangan yang dia lihat sedemikian rupa. Orang-orang yang dirawat, kalau ada tamunya atau ada keluarganya yang sering datang dengan seperti tadi, jauh lebih sedikit membutuhkan obat
pereda nyeri dibanding dengan orang yang tidak pernah ada keluarganya datang. Lalu dari pengamatannya sedemikian rupa, dia memahami dan menyimpulkan seperti ini. Ternyata perhatian ini sama tentunya dengan kasih sayang keluarga atau teman dekat, membuat pasien kuat dan lebih cepat sembuh. Ini pengalaman dari seorang misionar orang Eropa yang masuk ke dunia yang tentunya masih kental dengan dunia kekeluargaan sedemikian rupa. Di awalnya dia sepertinya protes dengan keadaan itu, tetapi dari hasil pengamatannya ternyata dengan kehadiran orang-orang yang mengasihi, bukan sekadar kehadiran, tapi kadang-kadang ada ya jenis makanan tadi dibawa, ada perhatian khusus. Kadang-kadang ada yang mungkin sejenis mengurut atau memijak ketika ada rasa nyeri. Ternyata itu bisa membuat setidaknya perasaan meringis itu berkurang. Tapi yang pasti lebih cepat katanya sembuh. Berarti ada semangat yang dimunculkan oleh kehadiran saudara-saudara itu. Di lain situasi, ini abad 13, saya yakin para pendidik pernah membaca cerita ini, para guru pernah membaca ini, atau juga ahli psikologi perkembangan. Di abad 13, Frederick kedua berpikir seperti ini. Bagaimana cara ya untuk mengetahui sesungguhnya bahasa apa ya bahasa yang asli bahasa manusia. Lalu dia membuat satu eksperimen. Eksperimennya seperti ini. Dipisahkan bayi yang baru lahir. Lalu ada perawat pengasuh sedemikian rupa. Tapi peraturannya, pengasuh tidak boleh bicara, pengasuh tidak boleh memberikan ekspresi wajah entah bagaimana, hanya merawat, membersihkan, memberi makan sedemikian rupa. Hasilnya tahu Bapak Ibu Saudara, silakan kita bisa baca nanti ya. Hasilnya tahu apa? Hasilnya anak-anak yang diasingkan tersebut tidak berkembang sebagaimana diharapkan. Ternyata tanpa gerak, tanpa elusan, tanpa ekspresi, tanpa ajakan, bayi ternyata tidak mengeluarkan bahasa apapun dan gerakannya pun tidak berkembang sedemikian rupa. Artinya apa, Bapak Ibu Saudara? Ternyata manusia tidak bisa terpisah dari orang lain dengan semua keberadaan manusia itu sendiri. Dan di pihak lain tentu kita tahu Bapak Ibu Saudara, seorang anak akan bertumbuh sesuai dengan lingkungannya. Kalau lingkungannya lingkungan baik, dia akan bertumbuh baik. Lingkungannya jelek, kebiasaan-kebiasaan di lingkungannya misalnya mengaminkan yang jahat, maka batinnya akan terbentuk. Kalau kita sering mengatakan itu ya, hati yang terdalam ya, di situ akan bertumbuh. Yang jelek dianggapnya adalah baik karena lingkungannya mengaminkan, lingkungannya membiarkan sedemikian rupa. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara, ternyata tanpa orang lain seseorang itu tidak akan bertumbuh dengan baik. Seorang pintar dalam permainan piano, lalu bersama dengan temannya mengadakan konser sedemikian rupa. Tapi waktu itu perangkat yang mereka pakai belum secanggih perangkat musik sekarang ini.
Yang mereka pakai adalah pipe organ yang harus digenjot sedemikian rupa. Yang menggenjotnya bukan dia, tapi menggenjot dari belakang. Ya, kalau orang-orang tua mungkin masih tahu ya, poti maret dia tiamang. Ya, tapi beda lagi dari poti maret yang dari si poholon itu. Dulunya kan itu digenjot sedemikian rupa baru bisa ada suara. Tapi ini agak lain karena yang menggenjot dari belakang sana, di sini memainkannya. Awalnya sebegitu hebat, ya, lagu-lagu yang bisa dimainkan sedemikian rupa. Tapi karena tertarik sedemikian rupa, ya, seorang pemain yang sangat diperhatikan oleh banyak orang, lalu dia berdiri dengan bangga, dia mengatakan, sekarang aku akan memainkan lagu yang terbaik lagi. Orang-orang menanti, ya, akan muncul yang lebih hebat lagi. Ternyata nggak ada suara. Lah, dia kaget, kok nggak dipencet di sini? Ternyata nggak ada. Iya, dia lihat ke belakang. Lalu dari belakang ada orang yang geram mengatakan, ya, katakan kami, bukan aku. Baru dia sadar. Ternyata ketika dia katakan aku akan memainkan lagu yang terbaik, yang di belakang itu yang menggenjot pipe organnya merasa berarti kami tidak ikut, hanya dia. Lalu dia mainkan, ternyata tidak ada angin yang mendorong tentunya tuts sedemikian rupa untuk membunyikan organ tersebut. Saudara-saudaraku, hal-hal seperti inilah yang mungkin juga terjadi di tengah-tengah kehidupan warga, terutama pada waktu jemaat di Korintus ini, ketika mereka memahami ada talenta tertentu dalam dirinya, lalu mereka dengan angkuh, dengan bangga mengatakan, aku punya talenta seperti ini, aku punya potensi seperti ini. Lalu mereka bangga, tidak peduli lagi dengan orang yang lain. Bahkan terjadi kelompok-kelompok sedemikian rupa. Ada kelompok Apolos, ada kelompok Kristus, ada kelompok Paulus. Walaupun Paulus tidak pernah mengatakan membentuk kelompok sedemikian rupa, tapi pengagum Paulus mengatakan sedemikian di Korintus itu. Dan mungkin masih ada lagi kelompok-kelompok yang lain, saudara-saudaraku. Di 2 Korintus, berarti sesudah 1 Korintus ini ya, kan masih ada surat Paulus lagi. Itu dikenal dengan surat air mata. Surat air mata itu benar-benar dituliskan oleh Paulus dengan meneteskan air mata. Mengapa dia meneteskan air mata? Karena sangat prihatin melihat keadaan yang terjadi di Korintus, bahwa terjadi pengelompokan sedemikian rupa, dan pengelompokan itu menonjolkan diri masing-masing, dan mereka tidak ingat lagi bahwa mereka sesungguhnya adalah satu. Adanya jemaat itu adalah dari satu tubuh atau dari satu sumber. Dan ini yang mau ditekankan oleh firman ini kepada kita, saudara-saudaraku, mengingat sumber kita, batang ataupun tubuh kita. Tubuh kita adalah Kristus. Kita semua menjadi ada seperti ini, menjadi Kristen, menjadi pengikut Kristus ya karena Kristus. Bukan karena keberadaanku maka saya menjadi Kristen, bukan karena kepintaranku aku sekolah sedemikian rupa lalu aku menjadi pengikut Kristus atau menjadi anggota gereja, bukan. Tapi karena Kristus telah mengasihi aku, Kristus telah menganugerahkan sesuatu kepada saya, kepada Bapa, kepada siapapun kita, dan itu beraneka. Dicatat di cover warta jemaat kita di sini,
kita tidak baca tapi di 1 Korintus 12 setidaknya ada 9 jenis-jenis karunia yang ada di jemaat Korintus pada waktu itu. Pertama adalah kata-kata hikmat, kata-kata pengetahuan, kemudian iman, karunia untuk menyembuhkan, kuasa mengadakan mujizat, nubuat, membedakan macam-macam roh, bahasa roh, menafsirkan bahasa roh. Dan tentunya ini diberikan oleh Tuhan, ya, berbeda-beda. Tuhan menghendakinya supaya ini saling melengkapi. Tuhan memberikan ini supaya saya yang memiliki satu karunia tertentu bukan hanya untukku, tetapi itu adalah untuk melengkapi di mana ada tubuh Kristus itu atau di mana ada jemaat itu. Ada sesuatu yang saya miliki, saya tidak boleh mengatakan ini adalah untukku sendiri. Bahkan ada lagi yang lebih jauh, untuk keturunanku sampai keturunan ke-7. Maaf Bapak Ibu Saudara, dia belum tahu keturunan ke-7 masih ada enggak dari dia, tapi dia sudah memikirkan ke situ. Tapi orang-orang di sekitarnya yang berada pada saat yang bersamaan dengan dia, yang membutuhkan, sesungguhnya dari apa yang dia miliki dia tidak mau memberikan. Berarti sudah naif gitu ya. Tuhan menganugerahkan sesuatu pada saat ini, Tuhan kehendaki adalah untuk dipakai pada saat sekarang ini, tapi saya klaim bahwa itu adalah punyaku, lalu saya berpikir oh ini akan saya berikan nanti sampai generasi ke-7. Saudaraku, hal inilah yang mau diingatkan oleh firman ini kepada kita semua. Saudara-saudara, ketika kita memahami kehidupan bergereja, hubungan antara yang satu dengan yang lain, tentunya kita juga harus memahami apa ya yang menjadi tanggung jawab kita bersama. Kembali kepada cover warta jemaat kita, disebutkan kita satu tim. Lalu karakteristik tim yang benar, ya, kalau kita memahami tim, saling melengkapi. Kata saling berarti harus, ya, dari saya, dari anggota yang lain, benar-benar mau melihat di mana kekurangan, di mana kelebihan, saling melengkapi sedemikian rupa. Kemudian saling bertanggung jawab, tidak ada yang membiarkan, oh itu tanggung jawabnya si Polan. Maaf, saya sedang cari, tapi saya tadi malam dibisikkan oleh seseorang teman pelayan, ada katanya di media sosial viral sedemikian rupa, di satu ibadah gereja HKBP hanya seorang yang melayani semuanya. Dia yang liturgisnya, dia yang baca warta jemaat, dia yang memimpin lagu, dia yang berkhotbah lagi. Loh, dalam hati saya begini, ini kenapa ya? Apakah karena tidak ada yang lain mau melayani? Atau mungkinkah dia yang mengambil alih semua? Tapi kemungkinan ini kayaknya tipis sekali ya, kalau dia mau ambil alih semua. Tapi keraguan saya, dan ini sedang saya minta supaya dikirim ke saya dulu, yang mana itu di media sosial. Dan kalau ada Bapak Ibu yang menemukannya, silahkan berbagi nanti. Tapi ini adalah suatu sikap karakter yang tidak baik di satu pelayanan. Kalau ada membiarkan sedemikian rupa, padahal yang lain ada, padahal yang lain punya karunia yang Tuhan berikan, yang harus tentunya dipakai bersama dalam kebersamaan mereka. Dan karakter yang ketiga adalah saling bergantung untuk mencapai hasil, harus mengikuti aturan dan aktivitas yang telah disepakati atau ditentukan
serta memberikan kontribusi dan kesuksesan untuk keseluruhan. Satu tim, Bapak Ibu Saudara, kalau dia mengatakan kalau aku menang, timku menang, itu salah. Tapi kalau tim yang benar, kalau timku benar atau timku menang, aku benar atau aku menang. Berarti dia sudah memasukkan dirinya di dalam tim itu, di dalam kebersamaan itu. Dia tidak pernah menganggap hanya dirinya, tapi ketika timnya melakukan sesuatu yang membawa yang baik, aku ada di dalamnya. Sedemikianlah Bapak Ibu Saudara kehidupan bergereja, kehidupan yang diinginkan oleh Tuhan dengan keanekaragaman karunia yang ada pada kita masing-masing. Harus mau memberikan kontribusi, harus mau untuk berpartisipasi sedemikian rupa. Ada seorang ahli teologi memperhatikan kehidupan kita dari Amerika Serikat bernama John Fuller MacArthur. Dia mengatakan seperti ini: tubuh yang hanya memiliki satu anggota tidak akan menjadi tubuh. Ya, tubuh yang hanya memiliki satu anggota, maka dia tidak benar menjadi tubuh. Pasti Bapak Ibu Saudara paham ya. Tidak mungkin tadi dia kata firman Tuhan hanya mata semuanya, tidak mungkin hanya tangan semuanya, tapi ketika berfungsi semuanya, disitulah benar menjadi tubuh yang sehat. Dan kemudian Bapak Ibu Saudara, ternyata ada juga perhatian, kenapa orang-orang lain begitu sulit ya masuk mengikut iman orang Kristen. Ini kritik yang hebat yang perlu kita juga perhatikan Amang Inang. Katanya seperti ini, ternyata dari berbagai alasan orang untuk tidak mengikut orang-orang Kristen adalah karena acap kali dalam gereja terjadi perpecahan. Saya nggak tahu Bapak Ibu Saudara, maaf ya, kalau kita bangga dengan perkembangan gereja-gereja di Indonesia misalnya, tapi sesungguhnya ada sesuatu yang harus kita prihatinkan. Kenapa? Jumlah gereja sekarang yang terdaftar di Departemen Agama hampir 300 sinode. Ya, satu sinode kalau boleh kita ini, sinode HKBP itu satu sinode, GKPI satu sinode. Ya. Tapi sekarang ada sampai mencapai ya 200 lebih gitu lah, mencapai 300. Lalu kita amati apa sesungguhnya itu. Dan sekarang sudah diusahakan untuk tidak mudah lagi memberikan izin untuk membentuk satu sinode, badan hukum sinode. Keprihatinannya adalah terjadinya ya sinode-sinode baru justru dari perpecahan gereja. Kita bersyukur Bapak Ibu Saudara HKBP di tahun 1992 sampai 1999 ya, 6 tahun lebih kita punya kemulut persaudaraan, tapi kita tidak sampai pecah menjadi satu sinode yang lain. Dan itu sebenarnya adalah satu kematangan dan diacungi jempol oleh saudara-saudara kita yang lain soal kemampuan HKBP untuk menghadapi kemelut yang besar. Tapi kita tidak menjadi pecah menjadi 2 atau 3 sinode yang baru. Ya jemaat ada mungkin ya 1-2 yang terbagi ya, ada terbagi, tapi tetap masih sesama HKBP. Dan ya sekarang ini juga ada gereja yang berlatar belakang dari Batak sampai 3 sekarang pimpinannya ya, 3 pimpinan, jumlahnya tidak begitu banyak mereka. Saya ikut ketika berbicara dengan mereka,
Lalu saya juga dalam hati saya, wah, bukan karena jumlahnya yang begitu banyak, tetapi sampai ada 3 pimpinan. Ya, pimpinan yang dimaksud setara dengan Epurus lah kalau dia KBP, walaupun jumlahnya tadi sedikit mereka. Lalu saya bilang, belajarlah dengan baik seperti apa yang dikatakan oleh Paulus di Korintus itu. Berlakulah sebagai tim supaya kita bisa memenangkan perjuangan di tengah dunia, supaya kita bisa menyampaikan firman Tuhan ke tengah-tengah dunia ini. Tapi ketika kita masih gontok-gontokan, masih ada perpecahan, masih ada suara-suara yang tidak indah dari tubuh Kristus, bagaimana orang lain akan mengikut, akan menjadi percaya. Saudaraku, Bapak Ibu semuanya, dan inilah yang mau kita tentu tekuni sekarang ini. Ketika firman ini sampai kepada kita, ya, tubuh adalah satu, anggota banyak. Mengapa Tuhan membuat banyak anggota dan beraneka karunia? Ya, karena dengan keanekaan itu untuk saling melengkapi. Dan dengan keanekaan itu akan memunculkan sesuatu yang indah seperti pelangi, Bapak Ibu Saudara. Dan itu harus benar-benar kita hidupi, kita hayati. Perbedaan karunia yang berbeda sesama kita, ayo kita katakan seperti ini atau acungi jempol, ya karuniamu ada, pakailah dengan baik. Tapi kita juga karuniaku ada, aku juga mau pakai dengan baik. Tidak ada yang aku tidak punya karunia, aku tidak mau berbuat. Tidak ada warga gereja yang seperti itu. Tidak ada anggota tubuh Kristus. Kalau mungkin ada, ya saya belum tahu apa karunia. Oh iya, ya Roh Kudus, tentu Engkau karuniakan karunia tertentu. Kuatkan aku untuk memakainya. Itu refleksi kehidupan supaya kita tahu apa karunia dan kita dikuatkan untuk melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu Saudara, kita telah memasuki tahun transformasi HKBP. Itu berarti semua warga dan pelayannya benar-benar berperan dan mengingat bahwa kita punya karunia dan kita sudah menjanjikan itu supaya kita benar-benar memakainya di tengah jemaat. Kemarin Bapak Ibu Saudara, pelajar CD kita sudah masuk di pemahaman apa ya yang menjadi hak warga, apa yang menjadi kewajiban warga di tengah gereja. Sebagai hak pasti kita sudah baca dalam aturan-peraturan apa hak seorang warga gereja. Kewajibannya apa? Kewajibannya adalah memakai talenta yang ada padanya untuk menumbuhkan perkembangan gereja. Dan dia harus bersedia untuk menjadi pelayan, meneruskan pelayanan yang sudah ada sekarang ini. Saya masih contohkan kemarin, akhir Desember saya pensiun. Itu berarti secara formal saya harus berhenti dari pelayanan formal. Tapi adakah dari adik-adik yang mau menjadi pendeta untuk meneruskan pelayanan kemudian? Seperti itu Bapak Ibu Saudara, harus ditanamkan kepada semua anggota jemaat. Ya, semua yang baru berkembang sekarang ini berpikir, oh iya, kita adalah anggota HKBP. Kita harus mengembangkan gereja HKBP dan kita telah dibuat oleh Tuhan bersama di sini. Mari kita harus lakukan. Mari kita baharui semua Bapak Ibu Saudara, karena kita sudah berjanji sebagai warga gereja kita harus mengabdikan apa yang ada pada kita untuk menumbuh kembangkan tubuh Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa Surgawi, Bapa yang telah menganugerahkan melalui Roh-Mu yang kudus karunia kepada kami semua anggota gereja.
Kami diingatkan bahwa karunia yang ada pada kami adalah bagian daripada tubuh untuk boleh melaksanakan tugas dengan baik, menyampaikan karunia itu di tengah kehidupan kami. Dan kami tidak boleh membiarkan atau menyembunyikan, tapi itu harus dinyatakan. Kuatkanlah kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan biarlah Tuhan gerejamu boleh bertumbuh, terutama HKBP Mampang Perapatan ini, dengan karunia yang Tuhan berikan kepada kami, supaya HKBP Mampang Perapatan menjadi berkat bukan hanya kepada kami anggota gereja, tapi juga boleh untuk masyarakat sekitar kami, bahkan dunia ini. Tuhan, berkatilah semua anak-anak kami sebagai generasi yang terus dibina, mengembangkan, meneruskan pelayanan di tengah jemaat. Terima kasih Tuhan atas semuanya. Dan kami juga akan mendoakan aktivitas kami seminggu ke depan. Biarlah Tuhan atas penyertaan-Mu kami boleh melakukannya demi kemuliaan nama-Mu. Tuhan, ada masa liburan di minggu ini. Biarlah Tuhan Engkau juga memelihara kami memakai masa liburan itu dengan baik untuk boleh menggerakkan kehidupan kami dalam aktivitas sehari-hari. Tuhan, kami juga mendoakan aktivitas di jemaat kami. Berkatilah 2 week yang akan mengadakan syukuran awal tahun, week 4 dan 5. Lindungi dalam perjalanan, dalam interaksi ketika bertemu, dalam aktivitas kebersamaan itu Tuhan anugerahkan juga sukacita. Kami juga mendoakan pertangyangan bona tahun yang telah dipersiapkan untuk tanggal 31, mengawali semua kegiatan rutin week, demikian juga seksi dan dewan, serta pengangkatan panitia yang akan melaksanakan tugas besar sepanjang tahun, yaitu panitia pesta Gutilon serta kelompok kerja renovasi dan badan audit di jemaat-Mu. Berkatilah ini boleh berjalan Tuhan, dan saudara-saudara kami yang terpilih untuk tugas itu juga boleh melakukan tugas dengan baik. Dan kehadiran kami bersama pun biarlah Tuhan yang memeliharanya. Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit, yang telah disebutkan tadi nama saudara-saudara itu. Berkatilah mereka teguh kuat berharap dari Tuhan. Berkati obat, istirahat, makanan mereka, melaluinya menerima kesembuhan dari Tuhan. Ada 13 orang saudara kami yang berulang tahun kelahiran, dan 2 keluarga berulang tahun pernikahan pada minggu ini. Berkatilah mereka Tuhan dalam pertambahan hitungan tahun dalam kehidupan mereka, penuh sukacita. Keluarga yang berulang tahun semakin teguh bahagia dalam rumah tangganya. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini juga. Jika ada aktivitas sosial, biarlah Tuhan juga yang memberkati kami dalam persekutuan itu menjadi kemuliaan bagi-Mu. Terima kasih, di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Marilah kita memuji Tuhan dengan menyerahkan persembahan kita, pujian kita 656. Teguh
marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pulanglah dalam sejahtera dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.